lanjut ke Pak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, pimpinan, para anggota, para pejabat eselon 1 Kementerian Agama yang kami hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Kementerian Agama yang naik 2 triliun. Naik atau turun? 3,9. Jadi itu artinya terjadi kenaikan. Pagu indikatifnya. Presentasenya yang belum. Nanti alokasinya untuk apa aja tentu perlu kita diskusikan secara mendalam. Terutama saya kira yang terlihat terjadi kenaikan ada pada Sekretariat Jenderal ya. Dari 32 triliun menjadi 35 triliun ya Pak. Ya, dan sebagian besar memang dipergunakan untuk belanja pegawai karena satkernya itu semua di bawah Sekretariat Jenderal. Kan kira-kira begitu ya. Kanwil, ya, Kemenak Kabupaten Kota, KUA. Kalau KUA saya kira di Bimas Islam ya. Nah, ini tentu saya kira harus menggambarkan apa yang menjadi janji dari pemerintahan yang akan datang. Saya tidak tahu apa diferensiasi dari yang ada di dalam backmind pemerintahan yang akan datang dengan yang sekarang. Karena pasti penjelasan dari apa yang disampaikan oleh pejabat eselon 1 kalau saya baca secara sekilas kan tetap saja bicara soal moderasi beragama ya, soal peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan keagamaan ya, dan juga bisa kita lihat hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa memang moderasi beragama masih menjadi isu yang diangkat di dalam pemerintahan yang akan datang. Nah, karena itu pertanyaan pokok saya tidak tahu apakah Pak Sekjen dan pejabat eselon 1 dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas sudah membahas secara detail mensinkronkan dengan RPJMN untuk 25 tahun yang akan datang yang berbasis pada visi misi Presiden Prabowo Gibran atau tidak. RPJP ya. Ya, oke, RPJP. Jadi saya kira ini penting supaya nanti kita tidak kesulitan fiskal pada saat misalnya pada 2025 ya sudah bisa langsung take off gitu. Kalau tidak ya nanti akan kesulitan buat kita untuk mencapai apa yang menjadi keinginan atau menjadi visi misi dari presiden terpilih. Nah, tentu sebagai birokrat kan pasti akan mengikuti apa menjadi kemauan politik. Dan kemauan politik itu tercermin dari dari program-program yang telah ada. Saya melihat tadi secara sekilas, misalnya soal dana yang kedua setelah anggaran terbesar kan ada di Pendis nih, Prof. Abu ya. Anggaran di Pendis itu 35 triliun, ya. Dan ya saya kira kalau dilihat dari rincian anggarannya, rincian programnya kan saya kira tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali bicara soal biaya pegawai ya, membiayai BOS, PIP dan lain-lain sebagainya. Nah, namun ada satu hal yang sangat penting yang saya kira juga pernah kita diskusikan secara bersama-sama soal
karena ini merupakan anggaran terbesar yang dimiliki oleh Kementerian Agama adalah soal anggaran pendidikan, maka pertanyaannya, momen seperti trilateral meeting ini seharusnya memang kita pergunakan untuk bisa menjadi ajang ya mengkaji kembali soal berbagai hal terkait dengan anggaran pendidikan kita gitu. Ya. Karena ya harus diakui, kalau saya baca sekilas dari penjelasan Pak Dirjen Pendis di sini, misalnya ya, soal KIP kuliah berapa persen sih untuk PTKAI dan juga bukan hanya PTKAI tapi perguruan tinggi agama kita. Soal kalau BOS saya kira relatif semua sama. Tapi kalau PIP misalnya, KIP, apakah sudah mencerminkan satu proses keadilan anggaran, rehab ruang kelas yang masih belum mencerminkan secara keseluruhan? Karena kalau kita lihat anggaran pendidikan sebesar 600 triliun secara global, yang ada di Kementerian Agama persisnya adalah 35 triliun. Jadi dari 630 sekian triliun diambil oleh Kementerian Agama sebanyak 35 triliun, apakah itu mencerminkan satu kesetaraan anggaran atau tidak? Ya, padahal anak-anak madrasah, anak-anak yang kuliah di UIN, IAIN, STAIN, di STAI atau dimanapun, mereka juga anak-anak bangsa yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan akses pendidikan. Tapi kalau misalnya posturnya bahwa 35 triliun anggaran di Pendis, dan saya kira saya belum menghitung juga anggaran yang ada di bimas-bimas yang lain yang juga menyelenggarakan pendidikan, apakah itu sudah mencerminkan, katakanlah kalau kita ambil bahwa angka partisipasi pendidikan dari Kementerian Agama 19% dari seluruh unit pendidikan di Indonesia, dengan angka 35 triliun ini, apakah ini sudah mencerminkan 19% atau tidak? Saya kira momentum untuk terus mengkaji ulang soal keadilan anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama, harusnya momentum seperti pembahasan trilateral meeting ini dijadikan sebagai upaya kita untuk terus membahasnya secara lebih berkeadilan gitu. Nah, karena itu saya kira Pak Sekjen maupun PLT Dirjen Pendis, seharusnya ini momentumnya buat kita untuk membahas itu, ya. Apalagi ya barusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membatalkan soal UKT, ya. Dan kemarin waktu acara kami di UIN Jakarta, Gus Menteri itu ditanya terus pasti soal UKT. Dan saya tentu senang sekali Gus Menteri kemarin menyampaikan bahwa UIN Jakarta ditunda dulu deh PTNBH-nya. Saya kira udah tepat tuh, kalau enggak nanti meresnya sama mahasiswa berat tuh Pak. Gitu Kang Dirjen. Karena kalau enggak, kita ini ya jujur aja, hampir sebagian besar latar belakang sosial ekonomi yang sekolah di bawah Kementerian Agama itu kelas menengah bawah, tapi akses mereka untuk mendapatkan kehadiran negara melalui program KIP atau PIP juga sedikit, itu anehnya gitu.
Jadi menurut saya ada yang salah juga tuh dari proses pendataan ya terhadap program-program di mana negara hadir memberikan bantuan terhadap kelompok masyarakat yang seharusnya memang negara hadir di situ gitu. Jadi karena itu menurut saya Pak Sekjen, Pak Dirjen, ini momentumnya menurut saya. Ya, dan saya nggak yakin bahwa ini sudah mencerminkan keadilan anggaran itu. Nah, saya lihat juga Bimas Islam mengalami penurunan ya, atau kenaikan, penurunan ya, penurunan sedikit. Ya, semoga nanti praknya tidak, kecuali yang naik ini BPJPH ya, naik 42 miliar ya. Tapi itu pun sebagian besar dipergunakan untuk bantuan sertifikasi bagi pelaku UMKM ya. Dan saya kira memang itu sudah seharusnya dilakukan. Nah, jadi saya kira hal yang sangat penting adalah soal itu. Soal bagaimana kita memastikan anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama ini harus betul-betul mencerminkan keadilan anggaran tersebut. Saya tidak tahu Pak Dirjen apakah sudah menghitungnya ya, karena kalau kita dengar pidatonya Menteri Keuangan di dalam rapat paripurna ya sekitar 600 sekian triliun untuk anggaran pendidikan. Tapi kalau Kementerian Agama dapat 35 triliun, buat saya sih agak mengkhawatirkan tuh Pak Dirjen. Pak Sekjen walaupun udah jadi Sekjen harus jadi perhatian Pak Sekjen tuh gimana caranya supaya ini betul-betul bisa mencerminkan satu keadilan anggaran tersebut. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.